Boleh tahu gak salah satu praktis lo sama pasangan yang memang kayak ritual relationship lo sama pasangan yang membuat kalian makin erat? Mungkin yang bisa jadi inspirasi juga buat pendengar. Menurut aku sih membahas isu-isu apapun gitu. Dan menurut aku ini sangat penting karena aku dan pasanganku tuh percaya bahwa kita ini bukan hanya tempat di mana kita menjadi romantis atau menyuarakan apa yang kita lagi rasakan hari ini, atau hanya sebatas nanya kamu lagi apa, oh aku ada di sini, bukan hanya sebatas menunjukkan care, tapi juga tempat di mana kita bisa menelanjangi otak kita sendiri atau bertelanjang rasa kalau kata kita. Bertelanjang rasa gitu. Dimana kita benar-benar bisa terbuka secara mindset dan secara emosi dan sejujur-jujurnya gitu. Ketika kita berbeda opini ya obrolin, bisa ngobrol sampai berjam-jam, dan menurut aku itu at least itu adalah salah satu aspek favorit aku dalam relationship. Ada namanya romantic, ada namanya platonic. Platonic kan kayak friendship lah gitu. Romantic is all about play, bermain peran untuk membahagiakan atau membuat pasangan kita dapat kesenangan. Itu romantic. Oh, aku kasihin bunga apa romantic. Friendship itu yang ngeselin. Gue teasing, gue jahil, kita berantem. Jadi mesti seimbang tuh. Kadang ada yang pasangan romantik aja tapi nggak ada teasing-teasingan gitu ya, nggak ada ngeselinnya juga lama-lama bosan gitu. Ada yang ngeselin banget kagak ada romantiknya, ya udah pecah juga gitu. What do you think about that? Ketika aku akan memilih suatu saat nanti untuk spend the rest of my life with satu orang, aku harap satu orang itu menjadi paket yang ada, jadi teman iya, menjadi guru iya, menjadi penjaga iya, semuanya tuh ada di satu orang gitu. Karena menurut aku ini orang yang kita pilih, dan kita zaman sekarang kan bisa memilih pasangan ya, bukan kayak zaman dulu yang dimana kita ya at least kebanyakan again dan again, ada banyak yang masih belum bisa memilih. Tapi nggak apa-apa, pendengar kita cukup ini educated kok. Cuman menurut aku cara friendship orang kan berbeda-beda ya. Maksudnya ada orang yang cara teasing orang berbeda-beda, cara orang bisa melihat orang itu jenaka juga berbeda-beda gitu. Maka ketika pasangan itu menurut aku the perfect balance gitu. Nah ini menarik karena aku dalam sisi aku tuh aku suka 50-50 gitu. Kayak maksudnya my partner right now is my favorite person tapi juga my best friend juga gitu. Yang dimana dalam konteks best friend adalah aku bisa ngomong seanjing-anjingnya depan dia gitu, ngeselinnya, dan juga bisa seanak-anakannya, bisa tiba-tiba aku loncatin kursi atau gitu depan orang itu tanpa harus jaim. Karena betul yang aku setuju gitu, karena ketika kita jaim itu rasanya kita masih di fase courting gitu loh. Kayak dalam fase kayak lihat aku PDKT aku impresif kan, aku cool kan gitu. Sedangkan ketika kita udah melewati fase itu, kita udah di fase nyaman. Dan menurut aku, kalau aku sendiri sih I want the mix of both gitu. Aku suka yang teasing tapi aku juga suka yang romantic, di mana kayak my time itu akan didedikasikan untuk kebahagiaan kamu. Boleh tahu gak conflict resolution lo seperti apa? Ya, kalau aku mencoba untuk conflict resolution itu 2 pilar sebenarnya, at least. Yang pertama adalah sisi di mana kita honest, transparan, dan yang kedua adalah logical, rational, dan solutif. Jadi menurut aku 2 tahap yang berbarengan gitu ya, simultaneous. Dan aku dengan pasanganku juga kurang lebih kita melakukan ini. Maksudnya apa? Maksudnya tahap honest dan kenapa kita bedakan gitu. Karena menurut aku tahap honest itu terkadang juga dilupakan ketika kita mengejar conflict resolution yang baik. Terkadang kita ingin ya udah yang penting kita rasional, kita kenapa sih kamu marah? Aku marah gara-gara gini. Ini tuh kadang suka membunuh sisi yang dimana orang hanya ingin meluapkan emosi, hanya ingin ya aku nggak suka gitu, hanya ingin ngambek gitu. Tanpa kekerasan tentunya, tanpa menyerang ego orang dan lain-lainnya. Dan jadi I make sure ketika ada masalah itu kita selalu ada di 2 sisi itu. Ada yang di sisi dimana aku boleh kok, sebenarnya aku membolehkan pasanganku ngambek kok, atau menunjukkan emosi yang tanda kutip sering dilihat sebagai childish, is okay kok gitu. Aku juga kadang mau ngambek, diem aja bodo amat, nggak apa-apa. Tapi ketika kita udah melewati fase itu, atau bisa dibarengin juga, ada juga tahap dimana kita akhirnya menjelaskan, ya aku sebenarnya tuh marah gara-gara gini, atau aku nggak suka ketika kamu melakukan ABC. Terus dia juga bilang, tapi aku nggak suka dengan cara kamu ngomong gini, seharusnya kamu ngomong begini. Itu sisi solutif ya. Akhirnya barulah maaf ya, abis itu udah kelar gitu.